Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang analisis masalah operasional beserta rekomendasi dan implementasinya pada UMKM Kedai Kopi Budaya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Muhsyi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Zasika dengan NIM akhir 1043. Saya Lupita dengan NIM 230810201003. Perkenalkan, nama saya Puani Vanessa dengan NIM 230810201022. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Putri Utami dengan NIM 23081020111111. Perkenalkan, nama saya Bima Safian Majaya dengan NIM 23081020111167. Ringkasan eksekutif. Laporan ini menganalisis tantangan operasional yang dihadapi oleh UMKM Kedai Kopi Budaya di Kota Jember yang mengusung konsep tradisional modern. Kedai kopi ini menghadapi beberapa masalah seperti promosi terbatas, masalah rantai pasok, keterbatasan fasilitas, penetapan harga yang kompetitif, serta fluktuasi arus kas. Laporan ini merekomendasi solusi dari permasalahan tersebut seperti pemasaran digital, kerjasama komunitas, program loyalitas, penetapan just in time, peningkatan fasilitas, analisis biaya, pendekatan value based pricing, dan strategi promosi seperti diskon, bundling, dan lain-lain. Implementasi rekomendasi solusi ini diharapkan meningkatkan daya saing dan stabilitas keuangan kedai kopi budaya di pasar Kota Jember. Latar belakang dari Kedai Kopi Budaya, di mana Kedai Kopi Budaya ini baru saja buka pada bulan Agustus tahun 2024 dengan tujuan untuk menjadi tempat yang nyaman berkumpul bagi para pecinta kopi. Nah, konsep dari Kedai Kopi Budaya ini mengusungkan adanya penggabungan dari konsep tradisional maupun modern. Nah, kedai ini juga terinspirasi dari budaya Indonesia, terutama dalam pemilihan bahan baku biji kopi mereka ini fokus pada biji kopi lokal. Kemudian juga ada berbagai metode seperti seduh manual maupun espresso. Nah, di kedai kopi budaya ini tidak hanya menyediakan menu kopi saja, tapi ada menu non-kopi seperti seri teh. Contohnya itu ada teh leci, teh persik, teh black currant, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada menu seri susu seperti coklat latte, matcha latte, dan red velvet latte. Kemudian, kedai kopi budaya ini berlokasi strategis yaitu di perumahan Tidar Point, yang dimana perumahan ini dekat dengan area kampus dan perkantoran sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Kemudian, meski baru beroperasi, kedai ini juga mendapatkan beberapa respon positif dari pelanggan karena kualitas kopinya yang lumayan bagus dan juga harganya yang terhitung terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Namun, kedai kopi budaya ini juga mengalami tantangan yaitu persaingan di tengah banyaknya kedai kopi yang sudah lebih dulu buka. Dengan mengedepankan kualitas dan menciptakan pengalaman yang unik, kedai kopi budaya ini melihat peluang untuk terus berkembang di pasar yang semakin mencintai kopi lokal. Nah, selain menawarkan produk yang berkualitas, tentunya kedai ini juga memberikan suasana yang nyaman dan ramah sehingga cocok untuk berkumpul para anak muda, pekerja, dan komunitas pecinta kopi. Sebagai usaha yang baru saja beroperasi, kedai kopi budaya ini juga tengah membangun kehadiran digitalnya di mana mereka memanfaatkan platform media sosial yaitu Instagram, di mana mereka di situ mengupload atau menampilkan konten-konten berisi tentang apa saja biji kopi yang tersedia di kedai mereka, kemudian review pelanggan, dan juga tentang informasi mengenai menu yang ada di kedai ini. Dan dengan demikian diharapkan media sosial dari kedai kopi budaya ini dapat membantu kedai kopi untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik minat pelanggan. UMKM Kopi Budaya ini memiliki permasalahan yaitu kesulitan mempromosikannya produk yang dia punya. Jadi sehingga masyarakat sebagian masyarakat Jember itu belum mengetahui produk kopi Bedaja ini. Jadi masih terbilang sedikit yang minat atau sedikit pelanggan yang datang ke UMKM Kopi Bedaja ini. Nah, dari yang hasil wawancara saya dengan pemilik kopi Bedaja ini, kopi Bedaja ini mengalami tantangan dalam memperkenalkan produk mereka itu ke masyarakat Jember yang lebih luas. Jadi saat ini kayak pelanggan-pelanggan yang ada di masyarakat Jember ini belum mengetahui banyak kopi Bedaja itu di mana tempatnya itu
di sekitar mana, atau harganya berapa, atau rasanya tuh gimana. Padahal dari segi analisis, dari hasil analisis saya itu kopi BDJ ini dengan harga yang murah, terus rasanya juga enak. Mungkin dari itu ya, kayak belum banyak yang tahu, jadi masih sulit untuk mendapatkan pelanggan. Nah, dari hasil analisis tersebut, saya dapat memberikan solusi yang efektif ya. Jadi solusinya itu ada beberapa yang menurut saya itu efektif dan efisien ya. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan pemasaran digital, yang kedua kerjasama dengan influencer atau komunitas lokal, yang ketiga yaitu ada program realitas pelanggan, promosi event khusus, dan optimasi lokasi tampilan toko offline. Jadi seperti itu. Nah, gimana sih dengan solusi seperti itu, cara mengimplementasikannya gimana? Jadi saya ambil contoh pertama itu pemasaran digital. Nah, di era digital seperti ini kan kita gak perlu promosikannya itu kayak keliling atau lewat kayak panas-panasan atau mempromosikannya lewat orang di jalan memberikan brosur. Jadi dengan pemasaran digital ini menurut saya bisa dapat mempromosikannya terhadap mempromosikan kepada masyarakat Jember lebih luas, tentunya lewat sosial media. Jadi seperti UMKM BDJ ini membuat akun pribadi yang dimana isinya itu platform-platform media mereka yang relevan gitu, yang isinya entah itu ada promo, entah itu mengeluarkan varian baru atau event khusus. Nah, yang kedua ini kerjasama dengan influencer atau komunitas. Jadi dengan bekerjasama dengan influencer ini kita tidak perlu repot-repot untuk mempromosikannya. Jadi kan yang dimana kalau promosi lewat influencer ini, apalagi influencer yang udah terkenal, jadi pasti siapa yang nggak melihat di sosial medianya mereka, influencer mereka yang mempromosikan UMKM tersebut ya, UMKM Kopi BDJ ini. Jadi bisa mempromosikannya lewat kerjasama dengan influencer tersebut. Yang ketiga itu program loyalitas, yang dimana program loyalitas ini adalah kayak kita setiap ada pelanggan dicatat lah, ini dengan buat sistem pencatatan. Jadi kayak untuk memantau kunjungan pelanggan, jadi kayak pelanggan ini sering kesini, jadi kalau susah sering kesini atau mungkin setiap hari Jumat bisa dikasih Jumat berkah dengan dikasih minuman gratis 1 gitu. Jadi yang keempat ada mengadakan promo dan event khusus. Jadi dengan mengadakan event ini siapa sih yang gak tertarik, misal kayak promosi lewat event khususnya kayak ada diskon lah, istilah kayak diskon atau kayak mengadakan band atau misalnya kayak mengundang penyanyi. Jadi istilahnya kayak meramaikan kopi tersebut. Jadi seorang orang melihatnya itu kayak tertarik untuk mengunjungi UMKM Kopi BDJ ini dengan adanya event-event tersebut. Nah, yang kelima ini optimasi lokal dan tampilan toko. Nah, yang setelah analisa saya itu Kopi BDJ ini masih terbilang belum menerapkan ini ya, karena Kopi BDJ ini itu tempatnya itu masuk ke gang gitu. Nah, dan sebelum masuk gang itu tidak ada platform atau banner atau semacamnya logo Kopi BDJ ini. Jadi sehingga saya ke sana itu bahkan nyasar sebelum menganalisis ke UMKM Kopi BDJ ini. Jadi kayak mereka tuh belum menerapkan solusi ini. Jadi ya istilahnya kayak kita buat banner yang menarik atau logo yang sekiranya orang bisa sekali lihat itu mengetahui tempatnya di mana, seperti itu. Jadi orang nggak nyasar atau istilahnya
ya nyasar seperti itulah, kayak tidak kelewat dari tempatnya atau bingung cari tempatnya di mana. Nah, yang harus diperhatikan ini resiko-resikonya itu adalah yang pertama, kalau yang dari solusi-solusi yang tadi, yaitu dengan biaya iklan yang tidak efektif. Tentunya kayak dengan kerjasama influencer atau membuat akun pribadi, itu kan juga membuat konten-konten yang menarik, membutuhkan kayak budget HP kayak, atau membayar influencer tersebut, terus juga membuat konten itu dengan HP yang mungkin bisa dibilang kayak lebih bagus dari HP yang lainnya, terus juga program loyalitas yang kurang diminati, apalagi kayak respon negatif dari media sosial. Jadi kayak setiap buat konten itu kita direspon negatif di media sosial, kayak tempatnya gak enak, atau tempatnya gak kurang tempat duduknya, atau kropos sih, kayak gitu itulah. Terus yang terakhir itu kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan itu kalau tidak puas tentunya biasanya itu tidak akan balik lagi. Jadi mungkin bisa meningkatkan lebih lagi apa yang dibutuhkan pelanggan itu, kita harus secepatnya kayak evaluasi lah. Jadi tidak lama-lama. Jadi kayak istilahnya, kalau misalnya lama tidak direspon atau tidak dievaluasi, pasti pelanggan ini tidak puas gitu loh. Jadi seakan-akan dia bisa jadi tidak balik lagi. Nah, dari solusi yang efektif dan efisien tersebut, saya pilih itu yang paling efektif terhadap UMKM Kopi Bedaja ini, yaitu menerapkan digital marketing ya. Jadi selain biayanya tidak mahal, terus juga mempromosikannya juga gampang, membuat konten-konten itu bisa menarik pelanggan untuk melihatnya. Jadi kayak dengan pemasaran digital ini, mungkin UMKM Kopi Bedaja ini bisa mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu sulit untuk mempromosikannya produk tersebut dan menarik pelanggan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah kedua, berupa masalah logistik atau bahan baku, di mana terjadi fluktuasi harga bahan baku, ketersediaan bahan baku yang kurang stabil, dan belum diterapkannya manajemen rantai pasok. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan dengan pemilik kedai kopi budaya, kedai ini mengalami permasalahan logistik atau bahan baku, di mana kedai ini belum menerapkan manajemen rantai pasok yang tentunya sangat berguna untuk pengelolaan persediaan. Selain itu, dari belum diterapkannya manajemen rantai pasok ini mengakibatkan kedai ini belum memiliki partner atau tempat untuk membeli bahan baku secara tetap, sehingga hal tersebut mengakibatkan kedai ini harus membeli bahan baku di toko yang berbeda-beda, dan tentunya harganya pun juga berbeda-beda. Kemudian, selain belum diterapkannya manajemen rantai pasok dan terjadinya fluktuasi harga bahan baku, ketersediaan bahan baku yang kurang stabil merupakan masalah yang juga terjadi di kedai ini. Dalam hari atau minggu tertentu, beberapa toko yang biasanya kedai ini dijadikan tempat untuk membeli bahan baku itu tidak menjual bahan baku yang dibutuhkan. Jadi stoknya itu habis dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kedai ini terpaksa untuk membeli bahan bakunya itu di minimarket, melainkan bukannya di toko grosir. Sehingga harganya pun jauh lebih mahal daripada di toko grosir, dan tentunya itu mengakibatkan adanya pengeluaran biaya yang lebih besar dari biasanya. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, di sini ada tiga rekomendasi solusi, yaitu yang pertama ada diversifikasi pemasok, di mana diversifikasi pemasok ini berguna untuk mengurangi resiko ketergantungan terhadap satu pemasok saja. Karena mengandalkan satu pemasok untuk pengadaan bahan baku tentunya sangat beresiko ketika terjadinya fluktuasi harga bahan baku atau adanya gangguan pada pemasok itu. Jadi ketika kita atau kedai ini memiliki beberapa pemasok, tentunya ketika satu pemasok mengalami gangguan, kedai ini masih memiliki pemasok alternatif yang lainnya.
Kemudian tujuan dari adanya diversifikasi pemasok ini tentunya supaya usahanya itu bisa lebih fleksibel dalam menghadapi adanya fluktuasi harga bahan baku atau ketersediaan bahan baku yang kurang stabil. Kemudian diversifikasi pemasok ini juga bisa digunakan untuk membandingkan harga dan membandingkan bagaimana kualitas bahan baku yang lebih baik. Jadi kita bisa lihat nih pemasok mana yang harganya itu murah namun kualitasnya itu juga baik. Kemudian selain melakukan diversifikasi pemasok ini tentunya juga harus sambil melakukan kontrak jangka panjang sehingga pemasok ini menjadikan kita prioritas dan tentunya pemasok juga dapat membantu kita dalam menstabilkan harga bahan baku karena dalam kontraknya itu sudah disepakati harga dan berapa volume pasokan bahan baku yang disepakati. Untuk rekomendasi solusi yang kedua yaitu penggunaan sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management. Di mana dengan menerapkan supply chain management ini akan dapat membantu kedai dalam mengintegrasikan setiap tahap dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga tahap distribusi kepada pelanggan. Nah, kedai ini juga bisa memantau bagaimana stok persediaan, bisa juga memprediksi permintaan, dan juga bisa menyesuaikan kapan harus membeli bahan baku sehingga tentunya akan lebih efisien. Nah, dari penerapan ini tentunya akan membantu dalam mengurangi adanya ketidakpastian pasokan dan akan meminimalkan biaya yang muncul akibat dari penimbunan atau adanya kekurangan bahan baku. Dan solusi yang terakhir adalah pengelolaan persediaan yang lebih efisien dengan menerapkan metode just-in-time inventory. Di mana metode just-in-time ini diartikan sebagai pembelian bahan baku yang hanya dipesan dan diterima sesuai dengan bagaimana produksi yang akan dilakukan. Tentunya dari penerapan just-in-time ini akan membantu dalam mengurangi biaya penyimpanan karena kedai ini hanya membeli ketika dibutuhkan saja dan hanya membeli ketika dipesan. Kemudian di sini juga just in time akan mengurangi resiko terjadinya overstock bahan baku. Nah, dengan menerapkan metode ini, kedai kopi budaya tentunya juga dapat mengurangi kerugian akibat adanya bahan baku yang rusak atau expired. Namun penerapan dari metode just in time ini tentunya harus disertakan dengan adanya kerjasama erat dengan pemasok guna bertujuan untuk memastikan bagaimana pengiriman bahan baku tersebut dapat dilakukan secara tepat waktu. Nah, jadi berdasarkan 3 solusi yang telah saya berikan, yaitu berupa diversifikasi pemasok, penerapan supply chain management, dan penerapan just-in-time inventory, dapat kita simpulkan, menurut pendapat saya, bahwa diversifikasi pemasok itu merupakan solusi yang paling efisien dan efektif. Hal tersebut karena diversifikasi pemasok ini lebih mudah untuk diimplementasikan bagi bisnis yang baru saja berjalan seperti kedai kopi budaya yang baru saja buka pada bulan Agustus tahun 2024 daripada menerapkan supply chain management dan just-in-time inventory. Kemudian diversifikasi pemasok ini juga dapat mengatasi 2 permasalahan sekaligus, yaitu terkait fluktuasi harga bahan baku dan juga tentang ketersediaan bahan baku yang kurang stabil. Kemudian untuk supply chain management dan just in time ini sebenarnya juga bisa diterapkan dalam membantu permasalahan yang terjadi tentang masalah logistik atau bahan baku. Hanya saja prosesnya itu rumit dan pengimplementasiannya itu memerlukan keahlian dalam penggunaan sistemnya. Nah, untuk yang selanjutnya, karena diversifikasi pemasok merupakan solusi yang paling efektif dan efisien, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkahnya dan sumber daya yang dibutuhkan beserta timeline pelaksanaannya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan bahan baku. Di sini dilakukan dengan cara membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan oleh kedai kopi budaya, kemudian mengevaluasi berapa banyak kira-kira kebutuhan bahan baku untuk setiap kategorinya, dan kemudian tentukan
bahan baku mana yang rentan terhadap adanya fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasokan. Kemudian langkah yang kedua adalah penelitian dan pemetaan pemasok alternatif. Nah, di sini dilakukannya dengan cara melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menemukan pemasok lain yang menawarkan bahan baku yang sama. Kemudian di sini kita bisa membandingkan bagaimana kualitasnya, bagaimana harganya, dan bagaimana keandalan pengiriman dari pemasok-pemasok tersebut. Kemudian kita juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan calon pemasok untuk membangun hubungan bisnis yang baik pula. Langkah yang ketiga adalah negosiasi dan pembuatan kesepakatan dengan pemasok. Negosiasinya ini berupa negosiasi harga, persyaratan pembayaran, dan juga frekuensi pengiriman dengan pemasok alternatif. Kemudian, di sini kedai juga harus melakukan kontrak jangka panjang untuk mengamankan pasokan yang stabil dengan beberapa pemasok yang berbeda. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji coba pengadaan dari pemasok alternatif tersebut. Di sini, kedai kopi budaya melakukan uji coba dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk menguji sekiranya bagaimana kualitas dan kecepatan pengiriman dari bahan bakunya tersebut. Kemudian evaluasilah hasil uji coba tersebut dan buat penyesuaian jika diperlukan. Kemudian langkah yang terakhir adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi kinerja dari pemasok. Nah, setelah pemasok baru diterapkan, monitor secara rutin tentang bagaimana kinerja dari pemasok tersebut, dilihat dari segi kualitas bahan bakunya, ketepatan waktu pengirimannya, dan juga kesesuaian harganya. Selanjutnya, lakukan juga evaluasi bulanan untuk memastikan bahwa pemasok tetap memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh kedai kopi budaya. Untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan diversifikasi pemasok adalah yang pertama, bahan baku kopi dan lainnya seperti susu, gula, biji kopi, sirup, bubuk coklat, kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya yang kedua adalah transportasi untuk pengadaan bahan baku. Nah, untuk timeline pelaksanaannya itu pada minggu pertama dan minggu kedua dengan cara mengidentifikasi kebutuhan bahan baku serta pemasok yang dapat menyediakan bahan baku tersebut. Kemudian minggu ketiga dan empat menghubungi pemasok potensial yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut, kemudian meminta penawaran harga dan melakukan negosiasi. Kemudian kedai juga dapat melakukan perbandingan di antara pemasok-pemasok tersebut terkait bagaimana kualitasnya, terkait harga, dan terkait pengirimannya. Kemudian untuk minggu kelima dan enam, melakukan pengadaan awal bahan baku dari pemasok alternatif untuk menguji kualitas dan keandalan dari pengirimannya. Kemudian kedai ini juga harus melakukan evaluasi terkait hasil uji coba tersebut pada minggu ke-7 dan ke-8. Jika memang hasil uji coba pada minggu sebelumnya berhasil, lakukan pengadaan secara reguler dari pemasok alternatif tersebut. Kemudian lakukan tanda tangan untuk melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok yang sudah terpilih. Dan yang terakhir adalah evaluasi resiko dari diterapkannya diversifikasi pemasok. Yang pertama itu adanya kualitas yang tidak konsisten. Hal ini tentunya terjadi karena kedai ini memiliki beberapa pemasok sehingga mengakibatkan variasi kualitas dari bahan bakunya. Jadi mitigasi resikonya itu adalah dengan membuat standar kualitas yang jelas dengan pemasok. Jadi kedai ini harus mengkonfirmasi nih kira-kira kualitas bahan baku seperti apa yang mereka inginkan. Lalu mereka juga harus melakukan evaluasi dan inspeksi secara berkala dengan pemasok. Kemudian untuk resiko yang kedua adalah kesulitan dalam koordinasi dengan banyaknya pemasok. Hal ini tentunya terjadi karena berkomunikasi dengan banyaknya pemasok itu merupakan hal yang rumit, terutama semisal tentang masalah pembayaran, masalah logistik, dan komunikasi. Nah, untuk mitigasi resikonya, dengan menunjuk satu pihak sebagai koordinasi untuk berkomunikasi dengan para pemasok tersebut. Kemudian membuatkan jadwal komunikasi secara rutin, misalnya seminggu sekali atau ketika pengadaan bahan baku dibutuhkan. Kemudian membuat perjanjian atas frekuensi dan metode komunikasi serta waktu respons. Untuk evaluasi resiko yang terakhir adalah biaya administrasi yang lebih tinggi. Hal ini tentu disebabkan karena mengelola beberapa kontrak dan hubungan dengan berbagai pemasok akan meningkatkan beban administrasi. Nah, di sini mitigasi resiko yang saya berikan adalah dengan memilih pemasok yang lokasinya strategis atau dekat dengan kedai kopi budaya, sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat pembayaran biaya pengiriman yang tinggi.
Karena jika lokasi pemasok tersebut jauh dari kedai, tentunya biaya pengirimannya akan besar. Kemudian yang kedua, dengan cara melakukan penggabungan saat pemesanan bahan baku. Misal pembelian bahan baku dalam jumlah besar itu dilakukan pemesanan secara bersama. Kemudian dengan menegosiasikan harga dengan beberapa pemasok untuk mendapatkan harga yang jauh lebih kompetitif. Misalnya adanya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Masalah operasional selanjutnya yang terjadi di kedai kopi budaya yakni keterbatasan tempat dan teknologi berupa kurangnya meja dan kursi atau space, belum adanya wifi yang membuat orang jarang datang kembali, serta ada alat elektronik yang rusak seperti kulkas. Nah, kedai kopi budaya menghadapi sejumlah masalah operasional yang cukup besar. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan ruang, yang dimana kedai kopi budaya memiliki ruang yang kurang luas untuk menampung pelanggan, terutama pada saat ramai. Keterbatasan tersebut berdampak langsung nih pada kenyamanan pelanggan. Kedai kopi budaya saat ini juga belum menyediakan akses wifi yang merupakan salah satu fasilitas penting bagi banyak pelanggan, terutama di era digital pada saat ini. Kedai kopi budaya menghadapi masalah serius terkait peralatan elektronik yang rusak, terutama kulkas. Nah, kerusakan kulkas tersebut dapat mengganggu operasional kedai karena kulkas ini berfungsi untuk menyimpan bahan baku minuman agar tetap segar. Ketika kulkas tidak berfungsi dengan baik, kualitas produk yang ditawarkan dapat menurun sehingga berdampak negatif pada kepuasan pelanggan di kedai kopi budaya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, solusi paling efektif dan efisien untuk kedai kopi budaya yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap tata letak ruang kedai untuk menciptakan area yang lebih terbuka dan nyaman. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah furnitur yang tidak perlu dan menggantinya dengan meja dan kursi sehingga dapat menampung lebih banyak pelanggan tanpa membuat mereka merasa sesak. Yang kedua, penyediaan akses wifi harus menjadi prioritas. Dengan adanya wifi dapat menarik banyak pelanggan, terutama di kalangan mahasiswa. Akses internet yang cepat dan stabil memungkinkan pengunjung untuk bekerja, mengerjakan tugas, atau sekedar ingin menikmati kopi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih produktif. Perbaikan alat elektronik seperti kulkas juga penting nih dilakukan untuk menjaga kualitas bahan minuman. Melakukan pengecekan menyeluruh pada kulkas untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan seperti memeriksa pengatur suhu, aliran listrik, dan segel pintu kulkas untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik, serta melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan di masa depan. Dengan menerapkan solusi tersebut, kedai kopi budaya tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan serta pendapatan jangka panjang. Dari solusi yang telah saya sebutkan tadi, penyediaan akses wifi sangat penting untuk dilakukan di kedai kopi budaya. Nah, untuk langkah-langkah penyediaan akses wifi, yang pertama menghubungi beberapa penyedia layanan internet untuk membandingkan nih penawaran harga dan kualitas, sehingga bisa memilih opsi terbaik sesuai dengan kebutuhan di kedai kopi budaya. Yang kedua, pasang wifi di area strategis yang dapat menjangkau seluruh kedai agar semua pelanggan dapat menikmati akses internet dengan baik. Yang ketiga, informasikan fasilitas wifi kepada pelanggan melalui media sosial kedai kopi budaya untuk menarik lebih banyak pelanggan dan memberikan kenyamanan tambahan bagi mereka yang ingin bekerja atau bersantai. Untuk sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama yakni biaya pemasangan dan langganan bulanan. Biaya ini meliputi pengeluaran awal untuk pemasangan internet dan biaya berlangganan bulanan sesuai paket yang dipilih. Pastikan memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran di kedai kopi budaya. Yang kedua yakni peralatan jaringan. Peralatan ini seperti router, modem, dan mungkin akses point diperlukan untuk menyebarkan sinyal wifi secara merata di seluruh area kedai. Perangkat berkualitas baik akan membantu menjaga stabilitas dan jangkauan koneksi. Nah, untuk timeline pelaksanaannya, yang pertama minggu ke-1 dan kedua,
melakukan riset untuk memilih penyedia layanan internet terbaik, lalu mencatatkan pemasangan jaringan internet di kedai kopi budaya. Nah, untuk minggu ketiga, melakukan uji coba jaringan untuk memastikan nih kecepatan dan jangkauan WiFi sudah memenuhi standar. Sesuaikan pengaturan jika ada area yang sinyalnya lemah atau koneksinya tidak stabil di kedai kopi budaya. Dalam pelaksanaan rencana tindakan untuk kedai kopi budaya, beberapa potensi resiko perlu diperhatikan. Yang pertama, resiko keterlambatan pengadaan furnitur baru dan akses WiFi dapat menghambat upaya meningkatkan kenyamanan pelanggan. Untuk mengatasinya, penting menjalin kerjasama dengan penyedia yang memiliki reputasi baik dan memastikan estimasi waktu pengiriman yang realistis. Yang kedua, resiko anggaran yang tidak mencukupi dapat muncul jika biaya perbaikan kulkas atau pembelian furnitur melebihi perkiraan. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan menyiapkan anggaran cadangan sekitar 10-15% dari total anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, ada resiko kerusakan lebih lanjut pada peralatan elektronik jika perbaikan tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknisi berpengalaman dan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum dan sesudah perbaikan. Keempat, resiko ketidakpuasan pelanggan terhadap perubahan yang dilakukan bisa terjadi jika renovasi tidak memenuhi harapan mereka. Untuk mengurangi dampak tersebut, kedai kopi budaya perlu melibatkan pelanggan dalam proses pengambilan keputusan melalui survei atau forum diskusi. Nah, dengan langkah-langkah mitigasi tersebut, kedai kopi budaya dapat meminimalkan resiko dan memastikan pelaksanaan rencana tindakan berjalan lancar serta efektif. Kesulitan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan, serta harga yang sudah ditetapkan terkadang kurang sesuai dengan pasar di kota Jember. UMKM kedai kopi budaya menghadapi kesulitan dalam menetapkan harga yang jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dengan harga yang seringkali kurang sesuai dengan kondisi pasar di kota Jember, masalah ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh kedai kopi budaya. Dalam mengolah strategi penetapan harga yang seimbang antara daya beli konsumen lokal dan biaya operasional, analisis masalah operasional ini mengharuskan kedai kopi budaya untuk mengidentifikasi akar masalah yang mendasari hal tersebut, seperti kurangnya riset pasar yang komprehensif, ketidakakuratan dalam perhitungan biaya produksi, atau ketidakcocokan antara persepsi nilai produk oleh konsumen dengan harga yang telah ditetapkan. Penyebab utama dari permasalahan ini bisa berasal dari ketidakseimbangan antara biaya produksi yang terus meningkat dan strategi penerapan harga yang berdasarkan nilai yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk kondisi pasar di kota Jember. Dalam hal ini, penting untuk menggali lebih mendalam mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi daya saing harga serta operasional kedai kopi budaya untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga keuntungan dan daya saing di pasar kota Jember. Rekomendasi solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama, ada analisis biaya variabel dan tetap, yang dimana UMKM kedai kopi budaya bisa menggunakan metode analisis cost volume profit atau biaya volume laba untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak hanya menutupi biaya produksi, tapi juga memberikan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan operasional. Metode ini membantu kedai untuk menghitung berapa banyak produk yang harus dijual agar bisa mencapai titik impas atau break-even point dan mendapatkan keuntungan. Pendekatan dasar dalam penetapan harga ini melibatkan analisis terhadap dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah terlepas dari berapa banyak produk yang disewakan, seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya peralatan, dan lain-lain. Sementara itu, biaya variabel ada pengeluaran yang berubah sesuai jumlah produksi, seperti biaya bahan baku, biji, kopi, gula, susu, dan lain-lain, tenaga kerja per jam, dan lain-lain. Dengan memasukkan kedua jenis biaya ini, kedai kopi budaya dapat mendapatkan harga yang tidak hanya menutupi biaya, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Yang kedua, strategi penerapan harga berbasis pasar, yaitu selain mempertimbangkan biaya produksi, UMKM kedai kopi budaya juga perlu melakukan riset pasar untuk memenuhi harga yang berlaku di kota Jember. Penetapan harga berdasarkan pasar melibatkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti membandingkan harga dengan para pesaing, mengenali siapa saja segmen pelanggan yang ditargetkan, dan menetapkan harga yang kompetitif.
Dengan cara ini, harga di pasar tidak hanya bersaing dengan usaha lain, tetapi juga tetap mencerminkan nilai dan kualitas produk yang ditawarkan. Dan respon konsumen terhadap perubahan harga juga perlu diperhitungkan, karena jika produk yang dijual bersifat elastis, maka jika terjadi perubahan harga sedikit saja dapat mempengaruhi permintaan secara signifikan. Dan kopi merupakan produk utama yang dijual oleh UMKM kedai kopi budaya ini bersifat elastis, yang dimana jika harga kopi naik sedikit saja akan menyebabkan penurunan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya efek substitusi yang tinggi. Oleh karena itu, harga harus disesuaikan agar tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan target. Dengan melakukan riset pasar ini dapat membantu UKM mengetahui kisaran harga yang bisa diterima oleh konsumen, sehingga kedai kopi budaya ini dapat menentukan harga yang tepat tanpa mengorbankan keuntungan. Nah, solusi yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing, yang dimana selain penetapan harga berdasarkan biaya dan harga pasar, UKM kedai kopi budaya ini juga bisa menetapkan harga yang berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Strategi ini dikenal sebagai value based pricing atau penetapan harga berdasarkan nilai, di mana harga ditentukan oleh seberapa besar konsumen menghargai atau menilai produk, bukan hanya dari biaya produksinya, seperti yang telah dilakukan oleh pemilik kedai kopi budaya yang menjajikan kopi yang memiliki keunikan tersendiri seperti menggunakan biji kopi lokal berkualitas tinggi atau cara penyajian yang spesial. Hal ini bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Konsumen mungkin bersedia membayar lebih karena melihat produk tersebut memiliki nilai lebih baik dari segi kualitas, pengalaman, atau keunikan yang ditawarkan. Dengan begitu, harga yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan biaya, tapi juga mencerminkan nilai produk yang dirasakan oleh konsumen. Dan solusi yang keempat yaitu penggunaan teknologi untuk pengolahan harga dan biaya. Dengan pemanfaatan teknologi dalam manajemen operasional ini dapat membantu UMKM kedai kopi budaya menjadi lebih efisien gitu dalam menetapkan harga. Dengan menggunakan sistem seperti ERP atau software akuntansi, UMKM kedai kopi budaya ini dapat memantau biaya produksi secara real time. Hal ini dapat membantu mereka melihat beberapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk secara langsung, sehingga lebih mudah dan cepat dalam menyesuaikan harga jika ada perubahan biaya atau permintaan di pasar. Teknologi ini juga memberikan data analitik yang dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih tepat dan mengatur harga yang lebih efektif, sehingga UKM kedai kopi budaya bisa menjaga keuntungan dan tetap kompetitif di pasar. Solusi yang kelima adalah penerapan diskon dan promosi yang tepat sasaran. Nah, diskon dari promosi ini dengan batas waktu bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan penjualan tanpa perlu menurunkan harga secara permanen. Nah, strategi ini sangat berguna saat permintaan sangat sedang rendah seperti di luar musim ramai, karena bisa menarik lebih banyak pelanggan dalam jangka pendek. Dengan memberikan diskon dan promosi terbatas, konsumen akan merasa terdorong untuk segera membeli sebelum kesempatan berlalu, sehingga penjual bisa meningkatkan meskipun permintaan sedang tidak tinggi. Promosi ini juga mempengaruhi persepsi konsumen dengan membuat mereka merasa mendapatkan nilai yang lebih baik dan terdorong untuk segera membeli. Selain itu, teknik seperti harga ganjil, misalnya penetapan harga 9.900 gitu daripada 10.000, dan harga bundling yaitu menggabungkan beberapa produk yang dengan harga yang lebih murah, sering berhasil membuat produk lebih menarik dan meningkatkan penjualan. Hal ini juga membantu bisnis mengatasi masalah intensitas permintaan, di mana penurunan harga tidak banyak meningkatkan penjualan, tetapi promosi sementara bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Dari 5 rekomendasi solusi yang saya paparkan tadi, solusi penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing merupakan solusi yang paling efektif dan efisien. Dan rencana tindakan yang dapat dilakukan saat mengimplementasikan solusi tersebut antara lain yang pertama, yaitu identifikasi keunikan produk. Dengan mengidentifikasi apa yang membuat produk kopi budaya ini unik, seperti menggunakan biji lokal yang berkualitas, dengan keunikan tersebut dapat menciptakan nilai tambah di mata konsumen. Hal ini menjadi daya tarik khusus yang membuat konsumen merasa bahwa produk tersebut memiliki nilai lebih. Yang kedua, survei kepuasan dan persepsi nilai konsumen. Dengan melakukan survei sederhana kepada konsumen tetap dan maupun konsumen baru untuk mengetahui bagaimana mereka memandang kualitas produk dan seberapa besar mereka menghargai keunikan tersebut. Survei ini bertujuan untuk memahami harga yang menurut mereka sesuai dengan kualitas dan keunikan produk. Dengan wawasan dari konsumen ini, kedai kopi budaya bisa lebih memahami seberapa besar mereka bersedia membayar untuk produk yang bernilai lebih tinggi. Yang ketiga yaitu langkah penempatan harga berdasarkan nilai. Dari informasi tentang nilai tambah keunikan produk dan persepsi konsumen, kedai kopi budaya dapat menawarkan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan kopi biasa, karena kopi budaya ini menggunakan biji kopi lokal yang berkualitas. Dengan cara ini, konsumen dapat melihat harga tersebut sebagai wajar karena sebanding dengan pengalaman dan kualitas yang mereka rasakan. Dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasi langkah-langkah tersebut, yang pertama adalah tim pemasaran yang akan melakukan survei dan wawancara dengan pelanggan untuk memahami preferensi dari persepsi nilai mereka terhadap produk. Yang kedua, alat survei seperti formulir online atau kuesioner fisik yang mudah diisi oleh pelanggan.
Dan timeline pelaksanaan dapat dilakukan pada minggu pertama dan kedua, yaitu dengan mengadakan survei kepada pelanggan dan melakukan analisis nilai tambah produk berdasarkan masukan pelanggan. Dan minggu ketiga, dari hasil survei tersebut, tetapkan harga produk yang mencerminkan nilai lebih yang dirasakan oleh pelanggan. Dari solusi penerapan harga berdasarkan nilai tersebut, terdapat risiko yang harus dihadapi, yakni risiko persepsi nilai yang tidak sesuai dengan harga atau value mismatch, karena ketika menggunakan value-based pricing, ada kemungkinan konsumen tidak melihat nilai yang cukup dari produk untuk mendukung harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Dari risiko tersebut, ada pun rencana mitigasi risikonya. Yang pertama ada komunikasi nilai produk secara efektif dengan menggunakan edukasi pelanggan tentang keunggulan produk seperti kualitas kopi lokal premium dan metode penyajian yang unik. Gunakan kampanye pemasaran yang jelas untuk menyampaikan pesan ini. Yang kedua yaitu pengujian harga secara bertahap dengan melakukan pengujian harga dengan skala kecil untuk mengalami reaksi pasar sebelum menentukan harga baru secara luas. Hal ini akan membantu menentukan harga yang tepat berdasarkan tanggapan konsumen. Selanjutnya yaitu masalah fluktuasi arus kas akibat dari penjualan yang sedikit karena sepi pelanggan dan juga harga bahan baku sehingga berdampak pada penghasilan dan gaji karyawan. Pemilik kedai kopi ini menghadapi masalah fluktuasi arus kas yang signifikan terutama akibat penurunan jumlah pelanggan pada hari biasa serta persaingan yang ketat. Kenaikan harga bahan baku seperti kopi, susu, gula, dan sirup juga berdampak pada biaya produksi. Sementara itu, pemilik ragu untuk menaikkan harga jual karena khawatir akan mengurangi jumlah pelanggan serta akibatnya pendapatan harian seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Nah, termasuk gaji karyawan yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan juga penurunan motivasi karyawan tersebut. Jika tidak segera diatasi, maka kedai mungkin perlu untuk menyesuaikan strategi harga, mengurangi biaya, atau meningkatkan jumlah pelanggan untuk menjaga stabilitas arus kas tersebut. Lalu, untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan pemasaran dan promosi. Meningkatkan pemasaran dan promosi ini dapat membantu menstabilkan arus kas dengan menarik lebih banyak pelanggan dan mendorong penjualan yang konsisten. Nah, promosi ini dapat dilakukan seperti diskon ataupun bekerja sama dengan influencer-influencer di daerah. Nah, hal ini dapat memperluas jangkauan lebih banyak kepada pelanggan. Nah, hal ini tentu saja dapat membantu menstabilkan arus kas. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu membantu menstabilkan arus kas dengan menawarkan variasi yang menarik bagi para pelanggan dan mendorong pembelian tambahan. Contohnya seperti cemilan pendamping kopi ataupun produk-produk lain selain kopi tersebut. Nah, ini mengurangi ketergantungan pada satu produk saja. Dengan pendapatan dari berbagai sumber, bisnis lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan permintaan, serta dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman-pengalaman yang lebih bervariasi tersebut. Yang ketiga yaitu optimisasi pengelolaan, persediaan, dan pengadaan bahan baku. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan memaksimalkan efisiensi dan menekan pengeluaran. Dengan mencari pemasok yang menawarkan harga lebih murah atau membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon grosir. Nah, hal ini dapat menghemat biaya secara signifikan. Manajemen persediaan yang baik juga mencegah penumpukan stok yang tidak diperlukan atau kehabisan bahan baku saat dibutuhkan, sehingga lebih siap menghadapi fluktuasi harga dan menjaga kelancaran arus kas. Yang keempat yaitu penyesuaian harga produk. Nah, hal ini untuk menjaga profitabilitas di tengah kenaikan harga bahan baku, maka para penjual ini boleh untuk menaikkan harga produk secara proporsional sehingga bisnis tetap bisa menutupi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. Namun penting untuk memastikan bahwa harga tetap kompetitif agar pelanggan tidak beralih kepada kompetitor. Pendekatan ini dapat dilakukan secara bertahap atau dengan memberikan nilai tambah seperti meningkatkan ukuran porsi
atau memberikan layanan ekstra sehingga pelanggan merasa penyesuaian harga sebanding dengan nilai yang didapat. Selanjutnya yaitu tahap implementasi dari solusi-solusi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua, kedai kopi dapat melakukan analisis dan persiapan, yaitu evaluasi produk dan harga. Analisis produk untuk mengidentifikasi item apa saja yang berpotensi untuk diversifikasi dan mempertimbangkan penyesuaian harga agar tetap kompetitif. Dan juga meninjau harga bahan baku, yaitu membandingkan pemasok alternatif dan pemasok lama serta mencari opsi grosir untuk bahan baku yang lebih murah guna menekan biaya. Nah, tadi kan sudah dievaluasi terkait harga dan pengadaan bahan baku. Lalu di minggu ketiga dan minggu keempat ini yaitu implementasi diversifikasi dan pengadaan, yaitu pengembangan produk baru lengkap dengan resep dan pengemasan untuk menarik para pelanggan baru dan para pelanggan lama. Lalu tidak lupa negosiasi lagi dengan pemasok untuk menyepakati pengadaan grosir atau pemasok baru yang lebih murah untuk bahan baku sehingga operasional lebih efisien dikarenakan harga yang jauh lebih murah. Namun, dipastikan bahwa pemilik kedai kopi tetap untuk mencari pemasok yang memiliki kualitas lebih tinggi ataupun sama dari pemasok sebelumnya. Seperti itu. Lalu di minggu ke-5 sampai minggu ke-6 yaitu penyesuaian harga dan komunikasi, yaitu penyesuaian harga produk dengan melakukan penyesuaian harga agar tetap kompetitif dan menguntungkan disertai dengan pembaruan menu yang sudah diadakan di minggu ketiga dan minggu keempat tadi. Lalu komunikasi dengan pelanggan, yaitu menginformasikan penyesuaian harga produk baru ini dapat melalui media sosial atau papan informasi untuk menjaga transparansi. Nah, lalu di minggu ke-7 hingga ke-8 dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja arus kas. Nah, ini dapat dilakukan setelah semua tahap-tahapan implementasi yang dilakukan, bagaimana apakah penjualan sudah meningkat serta arus kas ini apakah sudah kembali stabil dari diversifikasi tersebut dan penyesuaian harga. Selanjutnya yaitu evaluasi resiko dan mitigasi dari resiko-resiko yang akan timbul tersebut, yaitu evaluasi resiko ini merupakan bagian yang penting dalam perencanaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan strategi. Nah, resiko-resiko yang perlu diperhatikan adalah yaitu yang pertama, penurunan minat pasar terhadap produk baru. Nah, karena tadi ada produk-produk baru, nah kita tidak bisa memastikan apakah pasar ini suka pada produk baru tersebut. Maka, dengan hal itu, kita dapat mengantisipasi dengan melakukan uji coba produk dalam skala kecil sebelum produksi massal. Nah, produk ini bisa diberikan seperti sampel kepada para pelanggan yang sedang datang di kafe tersebut. Nah, dengan cara ini, kedai kopi dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan produk sebelum diluncurkan secara luas. Nah, lalu yang kedua yaitu gagal mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih baik. Nah, hal ini untuk memitigasi resiko-resiko ini, maka alangkah baiknya sebelum mencari pemasok baru, tetap menjaga hubungan baik dengan pemasok lama, sambil aktif mencari pemasok-pemasok baru yang lebih memungkinkan, yaitu lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Dengan demikian, kedai tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi memiliki pilihan untuk bernegosiasi jika diperlukan. Lalu, yang ketiga yaitu kenaikan bahan baku tidak terduga. Nah, hal ini dapat berdampak signifikan pada biaya operasional jika tiba-tiba bahan baku tersebut naik.
Untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan dengan menyimpan stok bahan baku saat harga turun untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Nah, dengan menyimpan persediaan maka kedai kopi budaya ini dapat mengurangi dampak fluktuasi harga di pasar dan menjaga biaya produksi tetap stabil. Dengan pendekatan mitigasi yang matang terhadap resiko-resiko ini, maka kedai kopi budaya dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam kelangsungan operasionalnya.